saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 27 sampai yang ke-36. Judul renungan kita adalah menyikapi teguran. Beberapa kali saya menyaksikan orang tua yang selalu membela anak-anaknya. Ketika sang anak berkelahi dengan anak sebayanya, orang tua langsung membenarkan anaknya dan memarahi anak lain, tanpa sama sekali mempelajari duduk perkaranya seperti apa. Ketika ada yang menegur kesalahan anaknya, sebagian orang tua malah tidak terima. Jika pola asuhnya demikian terus dilakukan ya, sang anak akan bertumbuh tanpa belajar bertanggung jawab serta tidak menghargai siapapun. Sepertinya, begitulah Imam Eli membesarkan kedua putranya, Hofni dan Pinehas. Dia terlalu mengasihani mereka namun dengan cara yang salah. Dia tidak menegur kesalahan mereka, dia mengabaikan teguran banyak orang. Akibatnya mereka bertumbuh tanpa aturan, tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai sesama, tidak peduli soal kebenaran. Mereka hidup hanya demi kesenangan sendiri. Ironisnya, mereka adalah imam-imam Tuhan yang bertugas mempersembahkan korban, menjadi perantara umat Israel dengan Allah. Lalu, Allah mengutus seorang nabi. Ia tidak lagi membawa teguran atau peringatan, melainkan penghukuman. Vonis sudah ditetapkan. Keluarga Eli tidak diperkenankan lagi untuk melayani mezbah. Bahkan kedua putranya itu akan mati di hari yang sama. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita, orang tua, teman, rekan kerja, hamba-hamba Tuhan, siapa saja untuk menegur dan memperingatkan kita. Melalui mereka, Allah ingin kita bertobat dan kembali menaati Tuhan. Namun jika kita mengabaikannya, maka sebenarnya kita telah memilih penghukumannya. Kiranya kita belajar dari keluarga Eli, termasuk dalam mengasuh anak-anak kita. Jikalau kita tidak mau mendengarkan teguran dari Tuhan, sesungguhnya kita telah memilih penghukumannya. Oke, mari kita lihat ya pembahasannya. Apa yang akan terjadi pada orang yang tidak menghargai kepercayaan yang sudah Tuhan beri? Saudara, mari kita baca dalam 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 27 sampai yang ke-36. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk pada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku supaya dia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu mengumpulkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, dan siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang kulakukan pada Israel, dan dalam keluargamu tidak akan ada seorang kakek untuk selamanya. Tapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Inilah yang menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi pada kedua anakmu itu, yakni Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga dia selalu hidup di hadapan yang orang yang kuurapi. Kepada siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti dan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Oke, kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Nah, ayat 27 dikatakan ya, seorang abdi Allah datang, jadi seorang hamba Tuhan ini datang, disuruh Tuhan untuk berbicara kepada Eli. Nah, apa yang dibicarakan? Firman Tuhan ngomong gini ya, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku dengan nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk pada keturunan Firaun? Mengapa kau isu ya pembebasan bangsa Israel ini diangkat? Pembebasan bangsa Israel dari Mesir.
Karena gini ya, dalam peristiwa tersebut, bukankah sangat nyata dan jelas, terang benderang, bahwa Allah itu berkuasa dan berdaulat, 10 tulah, gitu ya toh, air jadi darah, ada kata, ada belalang, ada apa, pokoknya tuh bangsa Mesir wis gak bisa ngatasi lah. Jadi apa yang dilakukan Tuhan terhadap bangsa Mesir itu tidak bisa ditandingi oleh kekuatan Mesir itu sendiri. Sehebat apapun kekuasaan daripada Firaun, Firaun tidak akan pernah bisa melawan daripada kekuasaan Tuhan. Nah, apa message daripada kejadian seperti itu? Message-nya adalah, kamu harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Betul ya? Kamu harus mengikuti rasa takut akan Tuhan yang luar biasa, bukan? Karena apa? Yang engkau hadapi itu adalah Allah yang berdaulat, berkuasa, yang tidak bisa, bahkan oleh kerajaan yang sangat berkuasa di Mesopotamia pun tidak bisa mengalahkan daripada Allah itu sendiri. Nah, message ini adalah, message-nya yang ingin diambil adalah rasa takut akan Tuhan. Jadi, masalahnya Eli ini, imam ini, itu tidak takut akan Tuhan. Bahkan lebih mementingkan kenyamanan daripada ketaatan terhadap firman Tuhan. Sekali lagi saya ulangi ya. Imam ini bahkan lebih mementingkan kenyamanan daripada ketaatan terhadap firman Tuhan. Ini masalah. Karena apa? Karena ini adalah ciri khas duniawi. Ciri khas kalau orang rohani itu lebih mementingkan ketaatan daripada kenyamanan. Kalau misalkan ketaatan dan kenyamanan itu harus salah satu dikorbankan. Betul ya? Karena seringkali orang dunia ini kan sering yang nyaman, ya toh, yang nyaman. Contoh misalkan ya, judi bola. Enak wis. Dapat uang cepet, ya toh, hoki untung gitu ya toh. Tapi kalau hilang ya cepet. Itu nyaman. Tapi tidak taat. Karena firman Tuhan jelas melawan judi, melarang judi. Kenapa engkau judi? Ya toh. Tetapi kalau orang rohani lebih mementingkan taat, lebih rela tidak mendapatkan uang banyak dalam durasi yang sangat cepat, itu ditinggalkan daripada dia mengorbankan ketaatan. Itu adalah ciri khas orang rohani. Jadi bagi saudara sekalian yang mungkin ada temannya yang suka judi bola, atau bahkan Anda sendiri juga judi bola, bertobatlah. Bertobatlah. Jangan pernah Anda judi bola atau judi apapun. Karena hal yang demikian itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hal yang demikian itu termasuk dalam kategori yang Eli lakukan. Yaitu lebih mementingkan kenyamanan daripada ketaatan terhadap firman Tuhan. Ayat 28. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya dia mempersembahkan korban di atas mezbahku. Jadi ada tugas khusus. Suku Lewi, kau orang Eli ini kan dari suku Lewi. Ini adalah suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani dia. Kerjaannya jelas loh ya. Mempersembahkan korban, membakar ukupan, memakai baju efod, ya toh. Tetapi kekhususan ini ternyata tidak dihargai oleh Imam Eli. Kekhususan ini ternyata tidak dihargai oleh Imam Eli. Jadi dia seenaknya sendiri aja. Dan ini 3 kesalahan fatal ya, yang Tuhan pengen Eli itu tahu. Eli ini sadar apa enggak gitu ya toh? Harusnya dia sadar ya. Kesalahan pertama, memandang dengan loba kepada korban sembelihan. Apa sih artinya memandang loba tuh? Saya sih menafsirkan tidak menempatkan persembahan sebagaimana mestinya ya. Jadi seharusnya Tuhan yang harus ditinggikan dalam persembahan itu, Tuhan patut atau pantas mendapatkan bagian yang terbaik dari persembahan orang-orang itu. Malahan bagian yang terbaik daripada persembahan daging-daging itu diambil sendiri oleh Eli. Jadi memandang dengan loba kepada korban sembelihanku. Satu. Yang kedua, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Nah, kelihatannya mungkin saking cintai sama anak-anaknya, yang terbaik itu diberikan kepada anaknya, sehingga anak-anaknya juga bisa menikmati persembahan yang terbaik itu. Jadi dia itu menggunakan kekuasaannya sebagai kaum Lewi, sebagai imam, itu untuk keuntungan diri sendiri.
Dan dalam hal ini, lebih mementingkan anak, sekalipun anak itu darah dagingnya sendiri ya. Tidak boleh lebih mementingkan anak daripada Tuhan yang menciptakan engkau. Kesalahan kedua. Yang ketiga, kau mengembungkan diri dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Nah ini ya, seperti yang saya bicarakan tadi. Jadi ada bagian yang terbaik, lemak-lemak apa gini, yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Malah diembat sendiri, diambil sendiri oleh yang namanya Eli ini. Ini tindakan kriminal rohani. Ya toh, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri. Ini. Jadi integritasnya tidak ada. Jadi bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bukan kebetulan Anda mendengarkan firman pada hari ini. Jadi Anda dengan posisi Anda yang sekarang, itu Tuhan beri kepercayaan. Jangan pernah menodai kepercayaan yang sudah pernah Tuhan percayakan kepada dirimu. Karena jika tidak, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat. Ya, tindakan yang menghina Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji. Keluargamu, ini saking mewangkel di Tuhan ya. Dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Ini maksudnya janji yang mula-mula. Ketika Eli belum berbuat yang ngawur-ngawur. Tetapi sekarang, setelah engkau berbuat ngawur-ngawur dan tidak karu-karuan, firman Tuhan ngomong gini, jauhlah hal itu daripadaku. Hal apa yang jauh daripadanya? Yaitu hidup di hadapanku selama-lamanya. Artinya Tuhan sudah menolak daripada Eli dan keluarganya. Kemudian Tuhan ngomong gini, kenapa kau ya Tuhan nolak ya? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Berarti mengambil persembahan yang harusnya diberikan kepada Tuhan sebagai bagian yang terbaik, kemudian diambil sendiri, maka itu adalah tindakan yang menghina Tuhan. Apa yang menyebabkan daripada Eli ini dan keluarganya ditolak oleh Tuhan? Karena dia menghina Tuhan. Dari sini kita bisa lihat juga ya. Janji Tuhan itu bisa berubah ya. Jadi jikalau hidup kita ini sembarangan saja dan tidak menjaga kekudusan, maka seperti yang Tuhan lakukan terhadap keluarga Eli. Harus saya berjanji keluargamu, kamu akan kuberikan di hadapanku hidup selama-lamanya. Tetapi karena hidup tidak karu-karuan, yang diutamakan malah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bukan kebutuhan-kebutuhan yang primer di hadapan Tuhan, maka Tuhan mengubah daripada janjinya itu bisa menjadi kutuk. Tindakan Imam Lewi ini ya, Eli ini ya, sangat mendukakan hati Tuhan dan menghina serta memandang rendah Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tidak mengutamakan Tuhan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi, berhati-hatilah terhadap kita semua. Ini peringatan yang dari Tuhan. Peringatan dari firman Tuhan. Tidak kebetulan Anda mendengarkan siaran pada hari ini. Bahwa jangan pernah Anda tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Karena sekali Anda tidak meninggikan Tuhan, tidak mengagungkan Dia, tidak membiarkan Dia menguasai kehidupanmu, maka Dia bisa menarik tangan pengasihannya dan engkau akan mengalami penderitaan malapetaka yang hebat, sama seperti yang dialami oleh keluarga Eli ini. Kutukan yang menakutkan. Saudara, kutukannya ini benar-benar menakutkan ya. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Jadi tidak ada dikasih kekuasaan lagi. Sampai di sini saya sudah mengerikan karena ini sudah orang kalau misalnya asalnya punya kuasa, terus dilucuti kekuasaannya, ini jadi post power syndrome. Jadi merasa dirinya itu tidak berarti. Bisa jadi nanti dia bisa depresi. Nah, depresi kalau kelewatan nanti bisa bunuh diri loh. Bahaya, betul ya? Nah, sekarang gini, ini yang menakutkan yang saya kuning-kuningi ya. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Tak pikir-pikir ya. Tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Berarti kalau misalkan saya punya anak, sebelum anak saya itu memiliki anak lagi, maka saya harus meninggal. Karena kalau anak saya itu memiliki anak, maka kan anak itu bisa memanggil kakek. Benar ya? Nah, karena ini kan tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Berarti umurnya
daripada keluarga keturunan Eli. Ini pendek-pendek. Saya sih menafsirkan seperti itu ya. Maka engkau akan memandang ayat 32 ya. Dengan mata bermusuhan, segala kebaikan yang kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu tidak ada seorang kakek untuk selamanya. Nah, berarti ini perhatikan ya baik-baik ya. Dikontraskan antara kebaikan yang Tuhan lakukan kepada Israel, satu sisi, dan dalam keluargamu tidak ada seorang kakek. Ini dua hal yang sangat kontras. Jadi satu mengalami kebaikan, satu mengalami kutukan. Nah, ungkapan tiada seorang kakek menunjukkan usia kaum Lewi, kaum Eli ini ya, khususnya itu pendek-pendek. Bukan kaum Lewi semuanya, kaum Eli. Eli dari kaum Lewi ini pendek-pendek. Usia yang pendek seringkali dijadikan sebagai simbol ketidakberuntungan atau kutukan. Apalagi dengan ungkapan kata memandang dengan mata bermusuhan. Ini menunjukkan bahwa apa yang dialami Israel itu sungguh berbeda dengan apa yang dialami keluarga Eli. Bagaikan bumi langit. Sehingga kaum Eli itu sangat cemburu. Ya toh? Ini ya, engkau akan memandang bermusuhan. Maksudnya, loh kok orang sana kok Tuhan berkati, tapi kaum keluargaku kok ngalami kutukan? Ya gara-gara salahmu dewe, salahmu sendiri tidak mengutamakan Tuhan. Sehingga engkau mengalami hukuman seperti ini. Gitu. Oke, nah ini tindakan yang, oh ini tadi ya. Oke, ayat 34. Kebinasaan di tempat yang pertama. Inilah yang menjadi tanda bagimu, yaitu apa yang terjadi pada kedua anakmu itu. Hofni dan Pineas pada hari yang sama keduanya mati. Nah, ini ya. Apa yang diutamakan oleh Eli, ini adalah kan mengutamakan anak-anaknya. Betul ya? Tapi justru apa yang diutamakan oleh Eli ini, yaitu mengutamakan anak-anaknya. Yang diutamakan ini justru dibinasakan. Eli mengutamakan anak-anaknya, Tuhan binasakan itu. Apapun posisi yang menggantikan Tuhan di tempat yang pertama, Tuhan tidak suka dan itu pasti dibinasakan. Saudara, sampai hari ini, apakah yang menjadi posisi utama yang engkau banggakan, yang engkau agung-agungkan dalam kehidupanmu? Apakah karirmu, apakah keluargamu, apakah istrimu, apakah suamimu, apakah anak-anakmu, apakah orang tuamu, apakah atasanmu, ataukah rekan bisnismu, ataukah pabrikmu, tokomu, atau investasimu, atau apapun itu, hartamu, tabunganmu, reksadanamu, atau apapun itu, saham obligasi atau apapun. Saudara, kalau itu yang menjadi Tuhan dalam kehidupanmu, hati-hati. Bukan kebetulan sekali lagi Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa Tuhan akan menghancurkan apa yang kau agungkan. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan akan menghancurkan apa yang kau agungkan. Yang seharusnya Tuhan berada di posisi itu. Tetapi Tuhan tidak ada dan kau gantikan dengan yang lain. Dan engkau sangat menyukai daripada pengganti itu. Daripada Tuhanmu. Maka pengganti itu akan Tuhan hancurkan. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari sini. Pada hari yang sama, kedua anakmu, Hofni dan Pineas, habis, lenyap. Jadi berhati-hatilah terhadap apa yang kau banggakan. Jangan pernah membanggakan, menomorsatukan selain daripada Tuhan sendiri. Tempatkanlah Tuhan pada posisi yang seharusnya. Maka kehidupanmu akan membaik dan kau akan berjalan seturut dengan firman-Nya. Oke? Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.